Selamat pagi anak-anak, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran hari ini, yaitu tema 1, subtema 2 tentang kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1, 2, dan 3. Yang kita bahas hari ini adalah pengertian kerjasama dan manfaatnya. Yang bahasan kedua yaitu contoh-contoh bentuk kegiatan kerjasama baik di lingkungan rumah, sekolah maupun di masyarakat. Ayo kita mulai belajar bersama. Nah, pengertian kerjasama di sini atau definisi daripada kerjasama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang, baik itu individu, lembaga ataupun pemerintah untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan tertentu. Nah, ini kalau kerjasama itu berarti lebih daripada satu orang atau beberapa orang istilahnya, baik itu berupa kelompok maupun lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan tertentu. Nah, ini terus apa manfaat daripada kerjasama? Manfaat daripada kerjasama adalah 1. Dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan atau cepat. Nah, ini kalau pekerjaan kalian baik di sekolah, yang kerjaan berat kita lakukan bersama-sama tentu akan lebih ringan karena diambil bersama-sama dan lebih cepat selesainya. Nah, itu. Di antara yang nomor 2 lagi, dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan. Jadi kalau kalian sering melakukan kerjasama terhadap seseorang atau orang lain ataupun kelompok, jadi kita dapat memupuk rasa persaudaraan atau rasa kekeluargaan sehingga mempererat tali persaudaraan di antara kita yang bekerja sama. Nah, di antara yang nomor 3 lagi, manfaat dari kerjasama yaitu memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama. Nah, ini memupuk rasa sosial, jadi merasa belas kasihan atau rasa sosial terhadap tetangga, lingkungan rumah kita, sehingga kita merasa peduli terhadap sesama yang ada di lingkungan kita. Nah, umpamanya sekarang dalam masa pandemi ini, kita harus merasa rasa sosial terhadap sesama di lingkungan rumah kita, ya baik yang kena dampak maupun yang tidak kena dampak terhadap pandemi COVID seperti saat ini. Harus kita bergotong royong atau bekerja sama, saling membantu. Rasa peduli atau rasa sosial kita ciptakan sehingga rasa kebersamaan, rasa persatuan, rasa persaudaraan semakin erat, sehingga tujuan kita akan tercapai. Nah, coba kalian cari lagi manfaat kerjasama selain yang Bapak sebutkan di antara 3 ini. Mungkin kalian bisa membaca berbagai referensi atau media ataupun melalui buku-buku yang lain referensi, ya. Silahkan dicari karena kerjasama ini sangat bermanfaat bagi kalian saat ini maupun di masa yang akan datang, ya. Nah, untuk memperjelas tentang bekerja sama dalam keberagaman, Bapak akan memberikan satu teks bacaan yang kita ambil dari buku tema 1, yaitu subtema 2 pembelajaran 1-3, yaitu dengan judul bekerja sama dalam keberagaman. Coba kalian simak baik-baik ya, Bapak bacakan. Selain kalian juga bisa baca di buku elektronik yang sudah Bapak berikan. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar adzan.
Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kalet, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, inilah salah satu bentuk kerjasama yang memupuk tali persaudaraan, rasa kekeluargaan di antara mereka. Sehingga pekerjaan yang mereka lakukan bisa cepat selesai, yaitu merupakan melakukan percobaan. Begitu juga saat temannya melakukan ibadah, yang lainnya dengan sabar menunggu, karena di sini saling memupuk rasa saling menghormati di antara sesama, sehingga tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan di antara 6 saudara atau sahabat itu. Nah, inilah salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan. Nah, untuk itu setelah kalian membaca bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan cara menjawab yang tepat. Ya, tentunya kalian lihat lagi video Bapak sebelumnya tentang cara menjawab satu pertanyaan atau kalimat pertanyaan dengan tepat. Bagaimana caranya? Lihat lagi pada video sebelumnya, Bapak tidak akan jelaskan lagi ya. Nah, untuk itu pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan kerjasama? Nah, Bapak jelaskan tadi. Nomor 2, apa manfaat kerjasama? Apa saja manfaatnya kerjasama, untuk apa melakukan kerjasama? Nomor 3, bagaimana cara kita bekerjasama dalam keberagaman? Nomor 4, berikan 2 contoh sikap menunjukkan persatuan dan kesatuan saat bekerja sama. Nah, nomor 5, siapakah tokoh cerita pada bacaan di atas? Nah, ini tentang kerja sama. Itu. Sekarang setelah kalian paham tentang bekerja sama serta manfaatnya, sekarang di manakah dapat melakukan bekerja sama dan apa saja contoh bentuk-bentuk kerjasama di masing-masing lingkungan tersebut. Nah, kalian cari contoh-contohnya nanti. Nah, untuk itu ada juga satu bacaan yang Bapak bacakan di sini, bentuk contoh-contoh kerjasama yang bisa dilakukan baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Nah, ini namanya interaksi sosial, berkomunikasi sosial antara sesama ya. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok yang saling mempengaruhi satu sama lain. Dalam proses interaksi sosial terjadi aktivitas yang saling mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat berbagai bentuk interaksi sosial, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Nomor 1, interaksi sosial di lingkungan sekolah. Para siswa bermain bersama teman-temannya, bercanda, dan tertawa bersama termasuk bentuk interaksi sosial yang bersifat
asosiatif. Saat siswa melakukan kegiatan bersama, bermain dan bergerak, mereka pun telah bergerak secara dinamis dan berinteraksi dengan teman-temannya. Nomor 2, ada interaksi di lingkungan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama kali seseorang melakukan interaksi. Sebelum mengenal dunia luar, lingkungan keluargalah yang pertama kali dikenal anak-anak. Salah satu bentuk interaksi di dalam keluarga adalah makan bersama. Contoh lainnya adalah menonton televisi di ruang keluarga. Bagi keluarga yang memiliki lebih dari satu buah televisi, akan lebih baik menyalakan satu televisi saja agar lebih menghemat energi. Di samping menghemat energi, manfaat menonton bersama keluarga adalah menjadikan keluarga semakin dekat dan semakin akrab. Nah, sekarang ada nomor 3, interaksi sosial di lingkungan sekitar. Selain di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah, interaksi sosial juga terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Salah satu contoh interaksi di lingkungan sekitar adalah bermain sepeda dan bermain petak umpet bersama teman-teman ataupun bermain lainnya. Manfaat bermain bersama teman-teman di luar rumah antara lain memupuk jiwa kebersamaan, kesetiakawanan, dan bahkan dapat menghemat energi dibandingkan jika bermain komputer ataupun menonton televisi. Nah, itulah bentuk-bentuk contoh kerjasama yang bisa dilakukan baik di interaksi di sekolah, di lingkungan rumah maupun di masyarakat. Nah, nanti kalian cari bentuk-bentuknya, contoh-contoh apa lagi yang bisa dilakukan di sekolah untuk bekerjasama, maupun contoh-contoh bentuk kerjasama di lingkungan keluarga, dan contoh-contoh yang lain bentuk kerjasama di lingkungan rumah sekitar kita. Nah, itu. Nah, paham, perhatikan baik-baik. Boleh kalian cari referensi buku yang lain atau boleh main media, silakan. Nah, untuk itu, setelah kalian membaca bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan cara menjawab yang tepat. Nah, kembali lagi, simak video tentang cara menjawab sebelumnya. Nah, pertanyaan yang pertama, di lingkungan mana sajakah dapat dilakukan bekerja sama? 1. Nomor 2, sebutkan 2 contoh bentuk kerjasama di lingkungan keluarga. Nomor 3, sebutkan 2 contoh bentuk kerjasama di lingkungan sekolah. Nomor 4, mengapa kalian harus saling menghormati antar sesama? Nomor 5, apakah bunyi kalimat semboyan bangsa kita untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan? Nah, kalian cari referensi, itu tugasnya. Silakan kalian kerjakan dengan baik, dan nanti kalau sudah selesai, unggah di Classroom, nanti Bapak akan bisa. Nah, sampai di sini dulu anak-anak. Semua kalian menjadi anak yang pintar dan berakhlak, baik berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara di masa yang akan datang. Selamat belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Kalian pasti bisa. Tekan like dan subscribe agar kalian segera mengetahui video-video yang akan diunggah selanjutnya.